وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah siang ini kita bisa silaturahim dan bertemu di majelis ini dalam rangka mengisi amaliyah Ramadan kita. Tentu saja kita harus berdoa dan berharap mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang kita lakukan menjadi amaliyah Ramadan menuju Idul Fitri, bukan amaliyah Ramadan yang menunggu Idul Fitri. Itu dua hal yang jauh berbeda. Amaliyah Ramadan yang menuju Idul Fitri, itulah amaliyah Ramadan yang sesungguhnya dikehendaki. Tapi kalau amaliyah Ramadan menunggu Idul Fitri, itu yang penting ada sahur, ada buka. Sedangkan di tengah seperti apa, wallahu a'lam. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah mengawali kajian ini, semoga amaliyah Ramadan kita merupakan amaliyah Ramadan menuju Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, topik kajian siang ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari tema besar menjadikan Ramadan sebagai media mahabbah kepada Allah. Itu tema besarnya. Bagian dari tema itu adalah yang kita kaji siang ini, menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah. Mengapa? Karena memang Ramadan itu bagiannya adalah juga syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pengetahuan kita bersama, menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah. Itu adalah kajian Al-Quran yang paling ideal. Sebab ada kajian-kajian lain yang menjadikan Al-Quran bukan media mahabbah, tapi menjadikan Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ada yang lebih fatal lagi, na'udzubillah, menjadikan Al-Quran sebagai media untuk melegitimasi kemauan-kemauan hawa nafsu. Itu yang paling berbahaya. Oleh karena memungkinkan Al-Quran itu dijadikan media untuk melegitimasi kemauan-kemauan yang tidak Allah ridhoi, itu sebabnya ada seruan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau secara akal sekilas tidak tepat. Quran itu sudah sangat baik. Kenapa mesti minta perlindungan kepada Allah ketika membaca? Rupanya rahasianya adalah kalau orang membaca, mengkaji, menguasai Al-Quran, tapi dia tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, maka dia bisa saja menjadikan Al-Quran itu untuk media kepentingan-kepentingan yang tidak diridai Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah kita punya kesempatan yang diprakarsai oleh pengurus Darul Ihsan untuk mengkaji tema ini, menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah. Mahabbah kepada Allah dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Mahabbah kepada Allah itu artinya cinta kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu wajib bagi setiap muslim. Ini poin-poin yang menurut saya penting untuk kembali kita ingat. Mahabbah kepada Allah itu wajib
bagi setiap muslim beriman, bukan sunnah. Wajib. Nah, kenapa wajib? Karena mahabbah kepada Allah akan menjadikan ibadah kepada Allah berkualitas tinggi. Jika keimanan kita betul-betul keiman bahwa Allah itu maha tinggi, maka layak ibadah yang kita persembahkan adalah ibadah yang berkualitas tinggi. Nah, ibadah yang berkualitas tinggi itu akan bisa tercapai manakala spiritnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aksiomatisnya adalah kalau ibadah kepada Allah berkualitas tinggi itu wajib, dan kewajiban itu baru bisa kita penuhi manakala kita punya mahabbah, maka dengan demikian mahabbah kepada Allah menjadi wajib adanya. Itu yang penting untuk kita ketahui. Kenapa melalui Al-Quran mahabbah kepada Allah menjadikan memerlukan media atau melalui Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, melebihi seluruh yang lain kecuali dirinya. Itu dalam sebuah hadis. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan Al-Qur'anu, perhatikan yang merah-merah saja, ini topik pembahasan dalam sebuah buku. Babun fi annal Qur'an ahabbu ilallah minas samawati wal ard wa man fihinna. Kalau yang hitam ini aja, kalau dalam hadis itu sanad, rangkaian cerita yang membawa sabda Rasul sampai kepada rawi. Di dalam ini ada hadis Al-Qur'an wa habbu ilallah minas samawati wal ard wa man fihinna. Al-Qur'an itu paling dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan bumi, langit, seisinya. Nah, oleh karena Al-Quran itu paling dicintai oleh Allah, kemudian kemarin kita punya kaidah bahwa cinta itu adalah selalu menyintai kecintaannya. Man ahabballah ahabba ma ahabbahu. Siapa yang cinta Allah, dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena Al-Quran itu paling dicintai oleh Allah, maka setiap muslim beriman wajib mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai media menuju mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah hadis. Al-Quran ahabbu ilallah minas samawati wal ard wa man fihinna. Ini kemarin sudah sekilas kita sampaikan. Dalam rangka menuju mahabbah kepada Allah, kita memiliki 5 kaidah. Man ahabballah habba dzikrahu. Siapa yang cinta Allah, dia akan cinta, senang selalu melakukan zikrullah. Man ahabballah habba liqa'ahu. Siapa yang cinta Allah, dia akan cinta berjumpa dengan Allah, akan senang berjumpa dengan Allah. Man ahabballaha habba ma'ahu. Siapa yang cinta kepada Allah, dia ingin selalu bersama Allah. Tandanya apa? Saat bersama Allah itu seseorang kalau sedang sholat, apalagi kalau sedang sujud. Kita sudah sangat hafal hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu indallah sajidun. Seorang hamba Allah yang dianggap sedang paling dekat kepada Allah adalah ketika sedang bersujud. Maka ketika bersujud, ketika sholat itulah seorang muslim beriman dianggap sedang bersama Allah. Nah, tandanya dia cinta kepada Allah, ketika sholat dia betah berlama-lama. Man ahabballaha itharuhu. Cinta itu selalu mengutamakan yang dicintai, memprioritaskan. Dan yang terakhir, siapa yang cinta Allah, dia akan mencintai apa saja yang Allah cintai. Sekali lagi, karena dari sekian banyak bumi langit seisinya itu tidak menyamai Al-Quran itu yang paling dicintai oleh Allah, maka menuju mahabbah Allah perlu menjadikan Al-Quran sebagai media menuju kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ini kaidah yang pertama. Paling-paling dalam pertemuan ini saya hanya bisa menjelaskan untuk yang satu kaidah ini, yang lain hanya sekilas saja.
Man habballaha habba dzikrahu. Cinta Allah itu tandanya dia banyak zikrullah. Nah, yang perlu kita pegangi sebagai sebuah pengetahuan awal, zikir itu artinya mengingat, kemudian menyebut, dan yang ketiga menyadari. Ini arti kata dasar zikir. Oleh karena itu, menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah berarti menjadikan Al-Quran sebagai zikrullah. Itulah sebabnya sehingga kenapa menjadikan Al-Quran sebagai zikrullah, sebagai wujud kecintaan kepada Allah. Karena memang Al-Quran itu sendiri oleh Allah disebut az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, maksudnya adalah Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemarin waktu saya on air di radio ada yang mempertanyakan, kenapa itu di dalam Al-Quran ada kata-kata inna yang artinya kami, padahal sesungguhnya yang dimaksud adalah Allah. Seolah-olah kami itu banyak, padahal Allah itu Maha Esa. Kenapa ada kalimat begitu? Ada pertanyaan yang kritis seperti itu. Nah, jamaah sekalian, perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, apabila di situ maksudnya Allah tapi menggunakan kata kami, itu adalah menunjukkan peristiwa itu mutlak ada di kekuasaan Allah untuk mewujudkannya, tetapi melibatkan pihak lain. Nah, itu kaidah. Jadi Allah yang maha menentukan, tetapi mewujudkan sesuatu yang dikehendaki Allah itu melibatkan pihak lain. Contohnya ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, padahal maksudnya Allah. Lalu melibatkan pihak lain yang mana? Tidak lain adalah malaikat Jibril. Jadi melibatkan lain. Contoh di dalam ayat surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu arti harfiahnya, wahai manusia, kami jadikan kalian itu dari perempuan dan laki-laki. Kami jadikan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, kaedahnya tadi, padahal itu maksudnya Allah yang menjadikan, tetapi kenapa menggunakan kalimat kami? Ternyata peristiwa embrional terjadinya manusia itu melibatkan pihak lain. Dalam hal ini adalah suami dan istri, laki dan perempuan. Itu kaidah dalam tafsir Al-Quran. Oleh karena Al-Quran itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, sehingga kita layak menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah. Dan salah satu cara menjadikannya adalah menjadikan media mahabbah kepada Allah adalah menjadikan Al-Quran sebagai zikrullah. Maka kemudian tempo hari sekilas sudah saya sampaikan, ada namanya afdhalud dzikri. Afdhalud dzikri itu kita sudah tahu zikir yang paling utama. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Lalu ada akmaluz zikri tilawatu kitabillah. Sesempurna-sempurnanya zikir adalah membaca kitab Allah. Dalam hal ini membaca Al-Quran. Nah, kenapa membaca Al-Quran dianggap zikir yang paling sempurna? Karena di dalam Al-Quran itu memuat zikir yang 3 tadi. Mengingat Allah, menyebut Allah, sekaligus menyadarkan kita tentang eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kehidupan. Itu sehingga dianggap zikir yang sempurna. Mana yang lebih di antara kedua ini? Antara afdhalul dzikri sama akmalul dzikri, mana yang lebih kira-kira? Ini tidak bisa dipisahkan, karena zikir yang utama inilah yang nanti akan menjadikan Al-Quran itu kita bisa mengkaji dengan benar.
Tauhid itulah nanti yang akan menjadikan kita mempercayai segala sesuatu yang ada di Al-Quran. Makanya zikir yang utama la ilaha illallah. Orang yang bertauhid karena mantap la ilaha illallahnya, maka dia akan mantap pula untuk mengkaji Al-Quran. Dan juga sebaliknya, orang yang mantap la ilaha illallahnya, orang yang biasa zikir la ilaha illallah, maka dia akan mantap zikirnya manakala dia juga memahami Al-Quran. Karena sekali dia menyebut Allah, maka dia seolah-olah men-scan kembali Allah itu siapa dan lain sebagainya. Makanya kedua zikir ini menjadi sesuatu yang harus dipadukan. La ilaha illallahnya harus mantap, tetapi wawasan Qur'aninya sebagai zikir yang sempurna juga harus kuat, supaya tidak memaknai Allah itu secara sempit. Itu pentingnya ada afdhalul dzikri dan ada akmalud dzikri. Jamaah sekalian, tadi saya sampaikan bahwa zikir itu mengingat, menyebut, dan menyadari. Mari kita lihat yang pertama. Zikir itu mengingat, menzikirkan Al-Quran berarti mengingat Al-Quran. Kalau demikian, mengingat Al-Quran sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang Al-Quran. Makin luas dan makin mendalam pengetahuan seseorang tentang Al-Quran, memungkinkan baginya semakin komprehensif dalam menzikirkan Al-Quran. Jadi apa pengetahuan kita tentang Al-Quran? Maka sebatas itulah kita, ya, sebatas itu. Oh, Al-Quran itu kalam Allah. Lalu apa? Ya sudah, itu sepengetahuan saya. Maka nanti ingatnya itu bahwa Al-Quran itu sekedar kalam Allah. Padahal ada lanjutannya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat dan hidayah serta menjadi media ibadah dengan membacanya. Itu definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, yang mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus ada kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Sebab ada kalam Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka itu bukan Al-Quran. Itu pentingnya definisi. Al-Quran itu untuk apa? Sebagai mukjizat, mewujudkan, membuktikan kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting adalah sebagai hidayah. Nah, dengan kita mengetahui definisi paling tidak bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk kehidupan, maka sekali kita disebut Al-Quran, maka ingatan kita adalah Al-Quran memberikan petunjuk apa tentang persoalan ini. Nah, itu maksudnya itu bagian dari zikir, ya. Bagian dari zikir, bahwa seseorang mengingat-ingat, mencocokkan, mengevaluasi aktivitas hidupnya dengan Al-Quran sepanjang pengetahuan dia, itu bagian dari zikir. Jadi tidak hanya sekedar membaca ayatnya, tetapi mengevaluasi kehidupannya dengan Al-Quran, itu bagian dari zikir. Melakukan sesuatu, bagaimana ini kata Al-Quran? Nah, diingat-ingat ilmu apa yang sudah pernah dia dapat tentang Al-Quran, lalu dievaluasi kehidupannya, itu bagian dari zikir. Itu namanya mengingat. Makanya semakin dalam, semakin luas pengetahuan seseorang tentang Al-Quran, maka ingatan-ingatan dia tentang Al-Quran akan semakin luas. Kalau ingatan-ingatannya tentang Al-Quran semakin kuat, semakin luas, maka dengan sendirinya keterikatan dia dengan Al-Quran makin kuat. Kalau keterikatan dia dengan Al-Quran makin kuat, itulah tandanya dia mampu menyintai Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, yang kedua, zikir itu juga artinya membaca, menyebut itu membaca. Jadi zikir Al-Quran itu bukan berarti menyebut Al-Quran, 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 bukan begitu. Tetapi adalah maksudnya membaca ayat-ayatnya. Justru karena dia harus dibaca itulah maka dinamakan Al-Quran. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana.
la tuharrik lisanaka lita'jala bih fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan tergesa-gesa dalam mengikuti bacaan ayat-ayat yang saya sampaikan, kata Allah. Kalau sudah selesai saya bacakan, maka ikuti bacaan-bacaan itu. Ya. Justru karena Al-Quran itu harus dibaca itulah maka dikatakan Al-Quran, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sehingga dalam ilmu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu secara harfiah, secara etimologis artinya bacaan. Nah, zikir artinya membaca, menzikirkan Al-Quran berarti membaca Al-Quran. Maka menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah, dan mahabbah kepada Allah itu tandanya adalah dengan banyak berzikir. Maka kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran sangat mempengaruhi kualitas menzikirkan Al-Quran. Jadi kualitas membaca. Makin tinggi kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran, memungkinkannya semakin berkualitas dalam menzikirkan Al-Quran. Nah, dari ini yang penting adalah yang paling bawah. Makin tinggi kualitas menzikirkan Al-Quran, makin tinggi kadar mahabbah kepada Allah sang pemilik Al-Quran. Jadi ukuran kita mahabbah kepada Allah sejauh mana, antara lain kalau dari sisi membacanya adalah kualitas bacaan kita. Itu sebabnya membaca Al-Quran tidak seperti membaca tulisan-tulisan Arab yang lain. Membaca Al-Quran itu memiliki kaedah-kaedah tertentu yang kita kenal dengan ilmu tajwid antara lain. Sehingga Al-Quran menyerukan warattilil Qur'ana tartila. Warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, setartil-tartilnya. Kenapa ada kalimat benar-benar tartil? Karena salah satunya yang disebut tartil itu adalah antara lain memperhatikan makharijul huruf. Oleh karena itu dari masing-masing huruf itu tepat. Kalau A ya A, kalau A ya A. Jangan A dibaca A, apalagi sebaliknya. Itu antara lain. Jadi makharijul huruf. Dan biasanya orang yang belajar Al-Quran sesungguhnya yang paling lama adalah belajar makharijul huruf. Kalau sekedar belajar mat, belajar yang lain-lain itu gampang. Yang paling sulit belajar membaca Al-Quran adalah makharijul huruf. Di pesantren-pesantren Al-Quran itu untuk sekedar belajar makhraj huruf saja ada yang 1 tahun baru selesai. Bahkan ada yang sekedar belajar 1 huruf itu bisa 1 bulan. Yang paling sulit adalah huruf dot, itu bisa tertukar-tukar. Dan memang ada hadis yang menyatakan hanya Rasulullah yang paling fasih membaca huruf dot, waladhdallin. Karena itu tertukar sedikit menjadi za, tertukar sedikit menjadi dal. Sehingga ada yang waladhdallin. Nah, itu kalau dicocokkan betul dengan makhraj huruf dolin itu tidak ada artinya itu. Padahal itu sangat rawan. Oleh karena itu Al-Quran Allah berpesan warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita membaca ayat ini, bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tartil. Ini adalah pesan dari Allah. Sama dengan kalau kita memperoleh surat, lalu atasan kita berpesan bahwa coba baca naskah itu secara teliti supaya tidak salah. Nah, itu seperti itu. Hati-hati betul dalam membaca ayat Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu contohnya seperti apa? Ini ada juga dalam ilmu Al-Quran itu ada bab tentang bab sifatu qiraatin Nabi. Ini dalam kaitannya dengan tartil. Apa kata beliau? Cerita Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila baca Al-Quran dia qata'a ayatan. Itu termasuk bagian dari tartil. Dibaca satu ayat, tidak kemudian karena terburu-buru
lalu apalagi memaksakan nafasnya, satu surat dibaca sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, gitu. Kalau Nabi bacanya tidak begitu, meskipun nafasnya masih sisa, bacanya tetap satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kira-kira begitu. Satu ayat. Ini cerita Ummu Salamah. Ayatan. Itu bagian dari tartil. Nah, yang kedua, Ummu Salamah juga bercerita bahwa kalau dia belajar Al-Quran kepada Nabi itu dari huruf per huruf. Nah, itu bagian dari tartil. Yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu sautahu bil Quran maddan. Nabi itu kalau membaca juga begitu, kalau sampai mad suaranya juga panjang. Ya. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, bukan begitu. Kalau Maliki panjang ya panjang, jelas panjangnya. Ya. Siratal ladzina, roknya panjang ya panjang. Itu Nabi mencontohkannya, mengajarkannya begitu. Itu bagian dari warattilil Qur'ana tartila. Kenapa mesti tartil begitu? Dan karena itulah pesan Allah. Allah yang memiliki Al-Quran diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Lalu ada pesan baca Quran itu dengan tartil. Maka wujud kecintaan kita kepada Allah. Orang yang mencintai kekasihnya itu dia taat perintahnya, maka kita ikuti. Inilah cara menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari salah satu hikmahnya tartil Quran dan derajat surga. Ternyata perintah Allah itu lumayan luar biasa. Janji Allah kepada orang yang tartil. Yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan diserukan kepada orang-orang sahibul Quran, orang-orang yang memiliki kemahiran untuk membaca Al-Quran. Apa katanya? Iqra, baca itu Al-Quran. Warqa, dan terus naik. Warattil, dan tartilkan bacaanmu. Kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan bacaan itu di dunia. Lalu kenapa? Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Tempat surgamu nanti adalah tergantung berhentinya ayat sampai di mana. Itu hikmah dari orang yang biasa baca Quran tartil. Kalau dia baca terus karena mentartilkan terus, sudah istiqomah bacaan Al-Qurannya ketika di dunia, maka sepanjang dia masih bunyi bacaan Qurannya, derajat surga itu terus naik. Begitu penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita di dunia ini belajar Al-Quran, walaupun mungkin masih terbata-bata, tapi harus disadari bahwa meskipun terbata-bata, itu memang meniti jalan menuju tangga surga. Tidak apa-apa, terus saja. Nah, nanti begitu sudah rada lancar, oh berarti menuju surganya sudah lancar. Karena begitu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah mahir, sudah tartil, sudah mahir, sudah menjadi istiqomah, itu nanti akan seperti itu. Ketika nanti di hadapan Allah akan kita diseru, hai orang yang biasa baca Quran, tartilkan bacaanmu sekarang seperti kamu ketika membaca di dunia. Posisi surgamu nanti terserah, tergantung sampai di mana ayat itu berhenti. Maka semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang ditartilkan, tangga ke surga itu makin naik dan makin tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, tartil itu di samping tartilul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah. Di samping tartil, ternyata Nabi menyerukan supaya memperindah suara. Ya, memperindah suara yang kita miliki ketika membaca Al-Quran. Gitu. Sehingga ada pembahasan khusus bab
fi amrihi alaihi salatu wassalam, pembahasan tentang perintah Rasulullah bitazyinil Quran, untuk memperindah suara dalam bacaan Al-Quran. Apa kata Rasul? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Quran itu dengan keindahan suara yang engkau miliki. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap kita layak ngecek itu. Mungkin disuruh memperdengarkan Ustadz Dadang itu, suara kita ini sudah indah apa belum ya. Suara kita ini sudah, ciri suara indah itu adalah apabila minimal kita mendengarkannya sendiri sudah senang ya. Ketika kita baca Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar. Kalau kita membacanya sendiri telinga kita sudah senang, itu artinya bacaan kita suaranya sudah sampai kepada keindahan walaupun tarafnya masih rendah. Tapi kalau kita mendengarkan suara kita sendiri baca Quran tidak senang, nah itu masih tetap lebih wajib untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memerintahkan zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasi, perindah suaramu ketika membaca Al-Quran. Kita sering mendengar istilah tahsin. Nah, tahsinul Quran, mungkin maksudnya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Di antara yang diajarkan mungkin tajwid. Padahal kalau tajwid ya tajwidul Quran. Nah, kata tahsin itu ternyata kalau dalam hadis digunakan. Rasulullah pernah ditanya, man ahsanan nas sautan bil Quran, ya Rasulullah, orang yang dianggap suaranya bagus, ihsan dalam membaca Quran itu yang seperti apa? Nah, ini bagian dari tartil. Kata Nabi, qala man idza sami'ta qira'atahu, orang yang dianggap suaranya indah, bagus, ihsan dalam baca Quran sebagai media mahabbah kepada Allah adalah apabila engkau mendengar bacaannya, itu kamu lihat dia yang baca itu tampak yakhsyallah, ada rasa takut, haibah, hormat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takzimnya ada. Jadi jauh dari sikap sendoguro, jauh dari sikap main-main, tetapi keseriusan dan tanda hormatnya itu tampak. Itu salah satunya ciri membaca Al-Quran dengan suara yang baik, itu mempengaruhi rasa kolbu bagi orang yang mendengarnya. Maka kalau ada program tahsinul Quran mestinya sampai ke level ini mudah-mudahan. Membaca Al-Quran dengan suara terindah itu ternyata Allah sangat senang. Dan ini mudah kita terima. Al-Quran itu kalam Allah dan merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kalau ada yang membaca kalamnya dengan suara indah, ya pasti itu yang paling disenangi. Itu sebabnya Nabi menganjurkan agar kita menghiasi bacaan Quran itu dengan suara terindah kita, karena berarti itulah yang disenangi oleh Allah. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah adalah membaca Al-Quran dengan suara yang paling indah. Karena apa? Suara yang indah dalam baca Quran itulah suara yang disenangi, dicintai oleh Allah. Sampai Rasulullah menyatakan begini, lillahi asyaddu udhunan, Allah itu sungguh sangat mendengarkan, sangat mendengarkan siapa? Rajuli, kepada seseorang, al-hasanas sauta, al-hasanis sauti, seseorang yang bagus suaranya, bil Qur'ani, dengan Quran, bil Qur'ani, dengan Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyenangi orang yang membaca Al-Quran dengan suara indahnya.
Itu sehingga menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah, itu salah satu caranya adalah memperindah bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara kita. Barang siapa yang berusaha memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran, berarti dia sedang berusaha mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian karena Al-Quran itu paling dicintai Allah, sehingga perlu menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah, maka ada yang sudah istiqomah membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya. Untuk apa istiqomah baca Al-Quran dan menghatamkan Quran? Paling tidak ini, tapi tidak hanya ini, masih banyak, tidak terbatas, tapi paling tidak 4 ini. Memperbanyak pahala. Membaca Al-Quran kan 1 huruf itu 10 kali kebaikan. Nah, tinggal dihitung berapa ribu. Itu kalau mau dihitung. Maka makin banyak baca Al-Quran berarti memperbanyak pahala di hadapan Allah. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu menenangkan dan mengobati hati. Hati-hati yang sakit itu obatnya adalah baca Al-Quran. Sakit hati antara lain ya kesombongan, riya, sum'ah dan segala macamnya itu adalah tidak ada obat lain. Obatnya adalah membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, khataman Al-Quran, istiqomah dalam baca Al-Quran itu memakbulkan doa. Kenapa memakbulkan doa? Itu tadi, karena kita melakukan sesuatu yang paling disenangi oleh Allah. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang paling disenangi oleh orang lain, maka dia cenderung pastinya dikabulkan kalau mengajukan permintaan-permintaan. Kalau ada seseorang itu dibenci oleh orang lain, maka rada sulit untuk memperoleh apa yang diharapkan. Kepada Allah juga begitu. Karena Al-Quran itu dicintai Allah, banyak membaca Al-Quran itu berarti banyak mendapatkan kecintaan Allah. Maka wajar kalau itu menjadi memakbulkan doa, menjadi doa makbul. Di sebuah hadis dinyatakan inda khatmil Quran doaun mustajab. Ada doa yang sangat mustajab diijabah Allah ketika saat khataman Quran. Oleh karena itu ada majelis yang apabila berdoa dia didahului dengan khataman Quran. Nah, yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya, menempatkan diri sebagai ahlullah. Ada sebuah hadis ahlul Quran ahlullah. Orang yang ahli Al-Quran, salah satunya ahli Al-Quran itu adalah istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam menghatamkan Al-Quran, itu dianggap menjadi ahlullah, keluarga Allah. Jadi 4 ini hikmah istiqomah dan khataman Quran luar biasa. Ini salah satu hadis, ada keluhan sahabat, ya Rasulullah, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Ya Rasulullah, hati ini hitam berkarat seperti berkaratnya besi tua. Kemudian tanya kepada Rasulullah, wa ma jala'uha, lalu bagaimana untuk membuatnya mengkilat lagi, bening lagi? Kata Nabi, tilawatul Quran, baca Quran. Jadi barang siapa yang membaca Quran, itu ibaratnya sedang membersihkan hatinya, laksana orang yang sedang membersihkan karat-karat di besi tua yang sudah sangat usang itu. Maka kemudian majelis khatmil Quran menjadi penting. Ini inspirasi buat kita. Barangkali alhamdulillah kalau sudah ada yang melaksanakan, tetapi kalau belum mudah-mudahan jadi inspirasi. Majelis khatmil Quran. Majelis khatmil Quran itu tidak usah banyak-banyak. Kalau ada ibu, ada bapak, punya anak 3 begitu misalnya, itu kan 5 orang. Kalau 5 orang itu berarti di 30 dibagi 5, 6 juz. 6 juz. Berarti 1 orang kebagian 6 juz. Tinggal sepakat, ayo kita khataman berjamaah di dalam rumah. Nah, gimana caranya? Kita bagi 6 juz masing-masing orang.
kita selesaikan dalam sehari ini misalnya. Nah, ini luar biasa. Jadi sebuah keluarga anggotanya 5, mungkin kalau mau tambah pembantunya, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, sengaja membuat khatmil Quran di rumahnya. Itu adalah sebuah aktivitas yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan salat dan membaca Al-Quran. Nah, lebih-lebih khataman Al-Quran. Saya membayangkan sebuah keluarga kalau isinya 5 atau 6 orang bisa khataman, dan dengan khataman itu dia doa bersama, diimami oleh ayahnya, diamini oleh istrinya, luar biasa, berdoa apa saja di situ. Karena tadi saat khataman Quran itu ada doa yang makbul. Dan doa yang serius pasti doa yang sangat dibutuhkan saat itu. Dan kalau seorang bapak memimpin doa di rumah dan itu adalah kepentingan keluarga, insya Allah semuanya khusyuk, karena itu kebutuhan bersama. Apalagi didahului dengan khatmil Quran yang diamini oleh 6.000 malaikat. Itu adalah kekuatan yang dahsyat. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan menjadi lebih istiqomah, dan yang belum ini bisa dijadikan jadi inspirasi, bisa dimulai sejak Ramadan saat ini, bisa diagendakan nanti setelah Ramadan untuk dilaksanakan. Kemuliaan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena Al-Quran itu paling dicintai oleh Allah. Nilainya seperti apa sih kemuliaan Al-Quran itu? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlul Quran ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Posisi keistimewaan Al-Quran itu dibandingkan yang lain-lain, itu adalah seperti posisinya Allah terhadap makhluknya. Jadi kalau begitu tidak bisa dibandingkan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Al-Quran itu terhadap yang lain-lain, kalimat-kalimat yang lain, tulisan-tulisan lain, bacaan-bacaan yang lain, itu laksana kemuliaan Allah atas semua makhluknya. Berarti tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Aliasnya lebih mulia, paling mulia. Yang berikutnya Rasulullah menyatakan, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai'in. Al-Quran itu lebih utama dari segala sesuatu dunallah, selain Allah. Jadi Al-Quran itu hanya dibandingkannya, bisa dibandingkan dengan Allah, karena memang itu kalam Allah. Tidak bisa dibandingkan kemuliaannya dengan yang lain-lain. Berikutnya, faman waqaral Quran, barang siapa yang menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, ini yang penting mendapatkan perhatian oleh kita. Faqad waqarallah, maka dia berarti memuliakan Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menaruh Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Kita bawa Quran, kemudian mau sholat tiba-tiba Qurannya kita taruh di bawah. Itu betul-betul tidak takzim kepada Al-Quran, ya, tidak memuliakan Al-Quran. Harus ditaruh lebih tinggi dari posisi kita. Itu adab terhadap Al-Quran. Kemudian berikutnya, wa malam yuwakkiril Quran, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Quran, faqad istakhaffa bi hurmatillah, dia meremehkan hal-hal yang dimuliakan, kemuliaan Allah. Itulah kira-kira posisi kemuliaan Al-Quran. Makanya menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, karena memang Al-Quran itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Yang lebih dahsyat lagi, jamaah sekalian, di bawahnya, man qara'a sulusal Quran utiya sulusan nubuwah, barang siapa yang membaca sepertiga Al-Quran, maka dia sama dengan diberikan sepertiga kenabian. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca sepertiga Al-Quran, ya kalau boleh kita bilang 10 juz gitu, maka boleh mengatakan kira-kira candanya itu
dapat Quran 10 juz, wah saya sudah sepertiga diri saya nabi ini. Nah, karena hadisnya menyatakan begitu. Waman qara'a, dan barang siapa yang membaca nisfal Quran, separuh Al-Quran, utia nisfan nubuwah, sama dengan memperoleh separuh kenabian. Maka berikutnya, barang siapa yang membaca 2/3 Al-Quran, mungkin adalah 25 juz gitu, maka dia sama dengan memperoleh 2/3 kenabian. Dan barang siapa yang membaca Quran penuh, maka dia memperoleh kenabian secara keseluruhan. Itulah kemuliaan Al-Quran. Maka karena kemuliaan Al-Quran seperti itu, sehingga layak menjadikan Al-Quran sebagai media mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bacaan, ada dua baca Al-Quran itu. Ada istilahnya bin nazar. Bin nazar itu melihat mushaf. Ada satu lagi bil ghaib, itu dengan hafalan ya. Membaca juga, tapi membaca secara hafalan. Man qara al-Quran minal mushaf, siapa yang baca Al-Quran dengan membaca mushaf. Ini hadis ini penting. Khaffafa, maka akan diringankan an abawaihi, dari kedua orang tuanya, minal azab, dari siksa, walau kana abawahu musyrikaini, sekalipun kedua orang tuanya itu musyrik. Bukan dibebaskan dari siksa ya, tapi diringankan. Itu saking hebatnya Al-Quran. Dan pada zaman Rasul kan memang banyak tuh, bapaknya kafir, anaknya menjadi sahabat besar kan banyak. Maka hadis Nabi menyatakan seperti ini. Orang yang baca Quran itu pengaruhnya luar biasa, sampai kepada orang tuanya pun itu akan mendapatkan keringanan siksa walaupun dia orang musyrik. Ya. Kalau dua orang tuanya muslim seperti apa? Fa in kana abawahu muslimaini, kalau dua orang tuanya itu muslim, maka ghufira lahuma, diampuni dosanya. Jadi itu hebatnya kalau orang punya anak bisa baca Quran. Anaknya baca Quran, bapaknya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya tempo hari pernah saya sampaikan, salah satu kewajiban orang tua adalah mewariskan Al-Quran kepada putra-putrinya. Barang siapa yang mampu mewariskan Al-Quran kepada putra-putrinya, berarti dia mendapatkan dua hal: menjaga keselamatan putra-putrinya dan sekaligus membentengi dirinya dari siksa, karena dia akan mendapatkan ampunan dari Allah berkat dari bacaan Quran anaknya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ujung dari hadis ini, walil qari'i, bagi yang membaca, fi kulli harfin marratan, jadi membaca satu huruf saja, yaghfirullahu lahu wali walidayhi. Jadi ibaratnya membaca satu huruf Al-Quran, dia dapat ampunan dan kedua orang tuanya. Apalagi kalau bisa satu surat. Sehingga tidak mengherankan kalau sekali bacaan Fatihah untuk orang tua yang sudah wafat, sekali bacaan Al-Ikhlas untuk orang tua yang sudah wafat, dirasakan sebagai santunan seumur hidup. Karena memang itu nilainya luar biasa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya menghafal dengan membaca? Nah, ini ada bedanya. Man qara al-Quran fil mushaf, siapa yang baca Quran dengan mushaf seperti kita membaca, itu kutibat lahu alfi hasanah, dia dicatat memperoleh 1000 kebaikan. Apa maksudnya? 1.000.000 kebaikan, saking banyaknya ya. Tapi kalau membacanya dengan fi ghairil mushaf, artinya dia sudah hafal seluruh Al-Quran itu, maka dia mendapatkan alfi hasanah, 2 kali lipat, 2 juta kebaikan kalau sudah hafid Quran. Nah, kalau mau dirasionalkan, kenapa yang sudah hafid Quran membaca Al-Quran bil ghaib itu pahalanya 2 kali lipat? Karena memang jerih payahnya saat menghafal. Itu kan luar biasa effortnya. Ini siapa yang tertarik
Siapa yang tertarik, orang tua yang tertarik ini boleh berlomba-lomba. Rasul menyatakan man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, fahafidhuhu, dia menghafal, wastadharahu, hafal di luar kepala, menampakkan hafalan itu betul-betul tanpa hafal. Apa janji Allah? Adkhalahullahul jannata, Allah akan memasukkannya dia ke surga. Wa syaffa'ahu, dan memberikan hak syafaat bagi orang yang hafal Quran tadi itu, min ahli baitihi, dari 10 anggota keluarganya, kullihim, seluruhnya, qad wajabat lahumun nar. Ini yang dahsyat luar biasa. Barang siapa yang hafal Quran, maka dia diberikan hak untuk dia akan dimasukkan surga oleh Allah, dan dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sesungguhnya sudah ahli neraka. Apalagi kalau keluarganya tidak ahli neraka, lebih mudah lagi untuk ditarik, memperoleh dispensasi, rekomendasi masuk surga. Ini kelebihan orang yang hafid Quran. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, barangkali kalau punya anak 3, 1 diantaranya barangkali siapkan untuk bisa hafal Quran. Nah, kalau sudah terlanjur anaknya sudah gede nggak bisa hafal Quran, cadangkan cucunya, tinggal didaftar namanya kan. Kalau nanti cucu 1 10 orang, kalau cucunya 2 mungkin bisa membawa serta masuk surga 20 orang dari anggota keluarganya. Inilah kelebihan Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada yang bertanya, kenapa Ramadan itu kegiatan yang utama antara lain adalah tadarus Al-Quran, khataman Quran, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan jadi ilmu kita. Ada istilahnya urdoh. Ramadan itu adalah saat urdoh Al-Quran bagi Rasul. Urdoh itu apa bahasa kita ya? Review. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama itu kan Ramadan. Nah, setelah Ramadan terus wahyu itu diterima terus, karena memang persoalan-persoalan terus terjadi dan Rasul harus memberikan penyelesaian-penyelesaian selama 1 tahun. Selama 1 tahun, maka Ramadan berikutnya, jadi Ramadan dulu dapat wahyu selama 1 tahun, maka begitu masuk Ramadan seperti ini, Rasul melakukan urdoh, berhadapan dengan malaikat Jibril, melakukan review. Jadi Rasul membaca Al-Quran, membaca ulang wahyu yang sudah pernah diterima selama 1 tahun itu. Nah, setelah Rasulullah SAW selesai membaca, maka ditunjukkan oleh Jibril, Muhammad, ayat ini tempatnya di sini, ayat ini tempatnya di sini, ayat ini tempatnya di sini, ini urutannya sini. Kalau selama 1 tahun kan ngacolok-ngacolok karena persoalan beda-beda. Tapi begitu masuk Ramadan direview dan kemudian ditunjukkan susunannya. Ini tempatnya di sini, maka tidak ada yang keliru. Itu salah satu kehebatan Al-Quran, prosesi pewahyuan dan pemeliharaan Al-Quran. Itu namanya urdoh. Apa keterangannya di situ? Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul itu sangat hati-hati, sangat memperhatikan tajwidnya, memperbaikinya, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih serius lagi, berhati-hati di dalam membaca Al-Quran adalah saat bulan Ramadan. Kapan? Khina yalqahu Jibril, ketika bertemu malaikat Jibril. Wa kana yalqahu kullalailatin, dan Jibril itu menjumpai Nabi setiap malam fi Ramadan, fayudarisuhu, maka tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran tiap malam di bulan Ramadan itu adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu namanya urdoh, bukan sekedar tadarus tapi review terhadap wahyu yang sudah diterima. Nah, sebulan biasanya sekali, tapi ternyata pada saat Ramadan akhir hayat Rasulullah SAW,
Ramadan menjelang akhir hayat Rasulullah SAW itu ordohnya 2 kali. Beliau bilang kepada putrinya, ya Fatimah, kana Jibril yalqani fi kulli sanatin marratan. Fatimah, ini di saat bulan Ramadan terakhir sebelum beliau wafat. Beliau wafat kan bulan Rabiul Awal, nah Ramadan, jadi kira-kira 6 bulan sebelumnya. Fatimah, kata Nabi, kana Jibril yalqani fi kulli sanatin marratan yu'ariduni. Malaikat Jibril itu biasanya datang kepada saya di bulan Ramadan itu sekali setiap tahun di bulan Ramadan. Yu'ariduni, melakukan review terhadap Al-Quran yang saya terima. Yu'ariduni bil Quran. Tapi waqad atani al-am marratain, tapi Ramadan sekarang ini 2 kali melakukan review. Wala aroni illa ufariqud dunya. Saya tidak berpendapat lain kecuali sepertinya saya sudah akan berpisah dengan dunia ini. Gitu. Itu namanya urdah. Review tahun terakhir, Ramadan terakhir sebelum wafat 2 kali. Boleh juga kita tafsirkan karena ini terakhir jadi kira-kira pemantapan dan pemantapan. Itu namanya urdah. Terakhir jamaah sekalian, tadi saya katakan bahwa zikir itu artinya ingat, menyebut dan menyadarkan diri. Jadi menyadarkan diri kita itu juga bagian dari zikir. Oleh karena itu kaitannya dengan Al-Quran, memahami perkenalan Allah di dalam Al-Quran. Manusia tidak akan bisa mengenal Allah tanpa Al-Quran, ya, tidak bisa. Dia akan mengenal Allah dengan apa? Pasti harus dengan Al-Quran. Yang kedua, menyadari peran Allah bagi kehidupannya. Kalau tidak membaca Al-Quran, dia tidak akan tahu peran Allah itu sejauh mana dalam dirinya. Maka untuk menyadarkan diri sebagai zikir kepada Allah dalam wujud menyadarkan diri atas peran Allah bagi kehidupannya, maka membaca Al-Quran. Yang ketiga, setelah kenal dengan Allah, boleh kita bahasakan dengan ma'rifat, boleh sekaligus juga menyadari peran Allah bagi kita, maka kemudian kita menyesuaikan diri. Nah, ketika penyesuaian diri, Allah perintah apa nih? Allah kasih nikmat, saya harus apa? Allah kasih ujian, saya harus apa? Maka lahirlah amaliyah-amaliyah. Nah, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa salah satu wujud zikrullah itu adalah amalun bil arkan. Amal soleh itu salah satu bagian wujud zikrullah. Dan amal soleh itu muncul adalah sebagai refleksi upaya penyesuaian diri kita setelah mengenal Allah, setelah mengetahui peran-peran Allah dalam kehidupan kita. Maka mutlak wajib membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, makanya wahyu yang pertama itu menjadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyertakan sebutan asma Rabbmu alladzi khalaq, yang sudah menciptakan. Ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Bacalah sehingga engkau faham bahwa Allah lah pencipta manusia dari alaq itu. Ketiga, bacalah sehingga engkau menyadari bahwa Rabbmu itu maha pemurah. Nah, setelah menyadari Allah maha pemurah, maka lahirlah rasa syukur kita. Maka kesadaran itu walaupun tidak diucapkan, kesadaran dalam hati itu bagian dari zikrullah. Bahkan ini yang paling penting. Bahkan ini yang menjadi tujuan dari menyebut Allah, mengingat Allah, itu dalam rangka menyadarkan hati kita. Kalau hatinya sudah sadar, maka lahirlah amaliyah. Sehingga ada definisi amal soleh adalah amal yang terlahir dari kesadaran kolbu atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bacalah sehingga engkau menyadari bahwa Rabbmu lah yang memberi ilmu dengan pena. Jangan sampai tadinya tidak tahu apa-apa, begitu merasa pinter lupa sang pemberi ilmu. Maka supaya tahu peran Allah ketika manusia bodoh menjadi pinter, ketika menjadi tidak terkenal menjadi populer, manusia
agar menyadari bahwa itu Allah semua yang menciptakan, harus baca Quran. Kalau tidak baca Quran nggak tahu itu. Nah, yang terakhir, bacalah sehingga engkau menyadari bahwa Rabbmu lah yang memberi ilmu atas segala sesuatu yang belum diketahui. Memberi ilmu melalui pena, memberi ilmu atas segala yang belum diketahui, memberikan ilmu dari segala ilmu. Oleh karena itu, ketika ini etika belajar, etika taklim dalam Islam itu, kalau kita sudah mempelajari sesuatu pasti ucapkan alhamdulillah, karena hakikatnya yang memberikan ilmu adalah Allah. Tapi juga jangan lupa berterima kasih kepada seorang guru, karena memang guru itulah yang mendapatkan amanah dari Allah untuk membimbing orang lain. Itu etikanya dalam belajar. Maka benar-benar membaca Al-Quran, membaca yang benar-benar membaca Al-Quran. Ini ada ayat, Bapak nanti boleh cek di Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur fihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan benar-benar membaca. Jadi tidak sekedar membaca, benar-benar membaca. Kalau mereka benar-benar membaca, faulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Alkitab. Dari orang yang dianggap beriman kepada Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Qurannya dengan benar-benar membaca. Nah, benar-benar membaca itu seperti apa? Maka ada makomat. Ini istilah tasawuf, makomat dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dianggap benar-benar membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan menghadirkan kesaksian hati tentang Allah saat membaca Al-Quran. Maka tadi. Yang kedua, menghadirkan kesaksian kolbu seolah-olah sedang diajak dialog oleh Allah. Karena diajak dialog oleh Allah, maka kalau para ulama itu yang sudah faham makomat baca Quran, itu kalau mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu lesannya membaca, hatinya memberikan sambutan labbaik Allah. Karena itu sambutan labbaik wa sa'daik. Itu etika membaca Al-Quran. Ketika mendapatkan ayat-ayat tentang siksa, dia betul-betul dalam hatinya istighfar. Nah, itu maksudnya menghadirkan kesaksian kolbu seolah-olah sedang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang disebut membaca Al-Quran dengan benar-benar membaca itu adalah menghadirkan kolbu untuk bermunajat ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu munajat kepada Allah. Oleh karena itu, apalagi kalau membaca ayat-ayat yang isinya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gitu. Wahai Allah, jangan kau hitung sebagai dosa. Jangan kau siksa hamba sekiranya khilaf dan alpa. Nah, membaca Al-Quran itu kalau yang disebut benar-benar membaca itu apabila sudah sampai kepada level lisan kita membaca, tetapi hati kita, kolbu kita hadir sekaligus mengajukan permohonan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa sampai level ini, maka pemahaman-pemahaman menjadi sangat penting. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran, mengimani, membaca dengan benar dan baik, mempelajari isi kandungannya, mengamalkan petunjuk-petunjuknya, dan yang terakhir adalah mewariskan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Dengan cara begitu kita bisa menjadikan Al-Quran sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, itu menjadi media mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.